Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Ikhwati iman rahimakumullah. Ibadah saum sering dikatakan oleh para ulama sebagai ibadah yang mengajarkan atau mendidik umat Islam untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena itu dalam Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang perintah ibadah saum ada ayat yang berbunyi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu baik bagi kalian jika kalian berilmu, jika kalian mengetahui. Nah, dari ayat tersebut maka banyak ulama yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah atau syahrut ta'lim, bulan yang mengajarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya khotimah rahimakumullah, salah satu pengajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pada kita melalui pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang memiliki sifat dan sikap muraqabah. Muraqabah itu adalah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, di mana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berperilaku, sehingga jauh dari melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kalau kita perhatikan orang yang sedang melaksanakan ibadah saum, lalu dia misalnya ada di kamar, lalu dia kemudian mengunci pintunya, tidak ada seorang pun yang melihat, tapi sedikit pun tidak ada keinginan dalam dirinya untuk makan atau minum. Padahal pada waktu itu di kamarnya tersebut misalnya ada makanan yang bisa dia makan, ada minuman yang bisa dia minum. Tapi kenapa tidak melakukannya atau tidak terbesit sedikit pun dalam pikirannya untuk makan atau minum, padahal tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tiada lain yang menghalangi dia untuk melakukan hal itu adalah karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-80 yang tadi di muqaddimah dibacakan, Allah Ta'ala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa sesungguhnya kami tidak mengetahui rahasia-rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Bala, tidak begitu. Bahkan wa rusuluna ladaihim yaktubun, sesungguhnya utusan-utusan kami yaitu para malaikat mencatat setiap amal-amal mereka, ladaihim, dan ada di samping mereka. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada 3 orang pemuda yang masuk ke dalam sebuah kahfi, dalam sebuah tempat. Lalu di tempat tersebut ketiga pemuda ini terjebak dan terhalang oleh batu yang amat besar, sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut kecuali dengan cara menggeser batu yang besar tersebut. Setelah mencoba berkali-kali, ternyata ketiga laki-laki ini tidak punya kemampuan untuk menggeserkan sedikit pun batu yang menghalangi mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bertawasul, melalui amal-amal yang pernah mereka lakukan. Salah satunya adalah ada seorang pemuda, dia bertawasul dengan amalnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengeluarkan atau menggeserkan batu yang amat besar tersebut. Dia menceritakan bahwa saya ini pernah
menyukai seorang perempuan. Perempuan itu adalah sepupu saya, dan saya sangat berkeinginan untuk mendapatkannya, untuk berzinah dengannya. Lalu wanita tersebut menolak dan memberikan syarat kalau diberi 100 dinar baru dia mau. Maka pemuda itu menceritakan bahwa saya pun berusaha untuk mendapatkan 100 dinar tersebut, dan dengan izin Allah dia mendapatkannya dan mendatangi sepupunya tersebut. Lalu ketika mendatanginya, karena itu yang menjadi syaratnya, si perempuan itu pun tidak bisa menolaknya lagi. Dia memberikan 200 dinarnya, dan ketika dalam hadisnya itu disebutkan ketika kakinya itu sudah mendekati kaki perempuan tersebut, maka perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Janganlah engkau renggut keperawananmu kecuali dengan hak Allah, kecuali dengan pernikahan. Maka ketika mendengar kata-kata ittaqillah tersebut, bertakwalah engkau kepada Allah, dia tidak jadi. Saya tidak jadi melakukannya, tapi saya tetap memberikan 200 dinar itu sebagai bentuk penghormatan bahwa dia telah diingatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, kalaulah apa yang aku lakukan ini sebagai bentuk takut kepada Allah, sebagai bentuk bahwa aku ini merasa diawasi olehmu sehingga tidak jadi melakukan kemaksiatan, maka aku meminta kepada engkau wahai Allah untuk menggeserkan batu yang besar tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya dan menggeserkan sehingga mereka dapat keluar dari tempat tersebut. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang disimpan dalam kitab Syu'abul Iman, seorang tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam pernah menceritakan bahwa Ibnu Umar suatu saat pernah lewat kepada sebuah lapangan yang amat luas, lalu melihat seorang pengembala yang sedang saum, dan dia sedang mengembala kambing-kambingnya yang sangat banyak. Ada yang mengatakan riwayatnya puluhan, ada yang mengatakan ratusan. Lalu Ibnu Umar hendak menguji pengembala tersebut. Pengembala tersebut itu ternyata dia seorang hamba sahaya. Dia menguji, ingin membeli salah satu dari kambingnya tersebut. Dia datang lalu menanyakan, adakah kambing yang sudah cukup untuk disembelih? Aku ingin membelinya darimu satu saja. Maka si pengembala tersebut menjawab, laisa hahuna rabbuha, di sini tidak ada pemiliknya. Maka kata Ibnu Umar, katakan saja akallah dzi'bu, dimakan oleh serigala. Toh hanya satu saja yang saya inginkan, toh hanya satu saja dari sekian ratus kambing yang engkau gembala, maka tidak akan ditanyakan, dan kalaupun ditanyakan, katakan saja dimakan oleh serigala. Nah, yang ajaib ternyata si pengembala tersebut menjawab dengan jawaban yang membuat Ibnu Umar terenyuh. Fa'ainallah, kalau begitu di mana Allah? Nah, artinya ini adalah sebuah ungkapan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan alasan apapun dia tidak mau melakukan kemaksiatan, terhalang dirinya untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ainallah, di mana Allah? Merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ibnu Umar dalam riwayatnya dinyatakan dia membebaskan hamba sahaya tersebut dan membeli seluruh kambing-kambingnya dan diberikan kepada hamba sahaya tersebut sebagai bentuk penghormatan atas kekuatannya dalam akidah, penghormatan atas sikap dan sifat muraqabah yang dimilikinya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, bulan Ramadan mengajarkan kita semua dalam satu bulan setiap harinya seperti itu. Kita tidak berani untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah mengizinkannya.
apalagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan, didikan pada kita semua selama 1 bulan. Sehingga pantas kalau Al-Quran menyebutkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang dapat menjaga diri kita dari setiap kemaksiatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun." Saum itu adalah tameng. Saum itu adalah penghalang kita semua dari melakukan berbagai macam pelanggaran, kemaksiatan, dosa-dosa. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dapat terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Lalu sifat tersebut kita bawa setelah kita selesai dari bulan Ramadan ini, sehingga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jauh atau terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.